Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, hari ini hari Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan 15 Syawal 1442 Hijriah. Di sore yang baik ini saya akan berbagi tazkirah ma'asyiral muslimin dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloy, Kabupaten Goa, kilometer 61, jurusan Malino, Sulawesi Selatan. Pada sore yang baik ini saya akan berbagi kisah tentang taubat seorang pemuda berandalan. Jadi ini dikisahkan di dalam kitab Kaifar Kerdar. Selanjutnya kisah itu ditulis dengan sangat indah oleh wali Allah Rabi'ah al-Adawiyah, dan beliau menuturkan sebagai berikut. Aku pernah memiliki teman seorang pemuda yang sangat tampan dan rupawan. Karena ketampanan parasnya, kaula muda dan kawan-kawan bejatnya menariknya ke arah dosa. Perlahan-lahan ia menjadi seorang pemuda berandalan tak terkendali. Hobinya mencari daun muda dan main perempuan. Dia telah menjadi sangat berandal dan pendosa, sehingga semua orang merasa terganggu dengan ulahnya. Suatu hari, aku ke rumahnya. Di sana aku melihatnya sedang sholat di atas sajadah dan tenggelam dalam kesuhudan, ketakwaan, wara, ibadah, dan ketaatan. Sangat khusyuk sekali dia mengerjakan sholat, bahkan meneteskan air mata dan merintih pedih. Sungguh mengherankan melihat kondisinya. Aku bertanya dalam hati, di manakah dosa, maksiat, dan perbuatan hina yang pernah akrab dengannya? Apa sebenarnya yang terjadi dengan ibadah, ketaatan, tangisan, rintihan, kesuhudan, dan ketakwaan ini? Apa sebenarnya yang telah terjadi pada Utbah bin Alam? Jadi nama pemuda ini adalah Utbah. Aku menunggunya sampai dia menyelesaikan sholatnya. Setelah itu aku berkata, benarkah engkau putra Alam? Bukankah engkau selalu hidup dalam nafsu, main wanita, tenggelam dalam maksiat, dosa, penyimpangan, cinta, dan minuman? Bagaimana bisa engkau berpaling pada Tuhan? Apakah engkau telah berbaikan dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kau bertaubat kepada Allah? Utbah berkata, kalau kau masih ingat di usia muda, aku memang banyak berbuat maksiat dan sering main perempuan. Dalam hal ini aku sangat berlebihan. Sebagaimana kau tahu, lebih dari 1000 wanita di Basra berada dalam cengkeraman cintaku, dan aku sungguh berlebihan dalam perbuatan itu. Jadi ma'asyiral muslimin, Utbah ini sudah mengaku menaklukkan lebih 1000 wanita di Basra. Bayangkan hebatnya ini si Utbah ini dalam melakukan keberandalannya. Tapi suatu hari aku keluar rumah. Tiba-tiba mataku menatap seorang wanita yang hanya kelihatan kedua matanya karena mengenakan jilbab yang lengkap. Setan mulai melemparkan bisikannya padaku, dan hatiku pun berkobar. Aku mengikutinya dari belakang agar dapat bicara dengannya. Dia tidak memberiku kesempatan sedikit pun, dan setiap kali aku bicara padanya, dia sama sekali tidak memperhatikan aku. Aku pun mendekatinya sambil berkata, apa kau tak mengenalku? Aku Utbah yang dicintai kebanyakan wanita Basra.
Aku sedang bicara padamu. Apa kau tak memperhatikanku? Dia berkata, apa yang kau inginkan dariku? Aku berkata, izinkan aku datang ke rumahmu. Dia berkata, wahai gerangan manusia, bagaimana mungkin kau bisa mencintaiku, sementara aku mengenakan jilbab lengkap seperti ini? Aku berkata, kedua matamu yang indah itulah yang membuatku tertarik padamu. Dia berkata, benarkah apa yang kau katakan? Aku sendiri tidak memperhatikannya. Jika kau tetap memaksa, ikutlah bersamaku. Niscaya hajatmu kupenuhi. Jadi si wanita berhijab ini minta agar Utbah ikut ke dia. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Aku mengikutinya dari belakang. Dia pun masuk ke rumah. Dan aku pun ikut serta. Ketika aku masuk ke rumahnya, tidak ada sedikit pun perabot rumah tangga di sana. Aku bertanya, apakah engkau tidak memiliki perabotan rumah tangga? Dia berkata, kami telah memindahkan seluruh perabot rumah tangga kami. Aku bertanya, kau pindahkan ke mana? Dia berkata, apakah engkau tidak pernah membaca Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Semua yang kami miliki telah kami kirim ke alam akhirat nan abadi. Dunia bukanlah tempat abadi. Wahai gerangan manusia, takutlah kepada Allah dan tinggalkan perbuatan ini. Jangan kau jual surga nan abadi dengan dunia yang fana dan menukar para bidadari dengan kaum wanita. Aku berkata, jangan bicara soal ketakwaan, penuhi kebutuhanku. Jadi Utbah memaksa untuk dipenuhi keinginannya. Dia banyak menasihatiku karena tahu semua nasihatnya tak berguna bagiku. Dia berkata, karena kau terus memaksa, apakah aku harus memenuhi kebutuhanmu? Aku berkata, benar. Aku lihat dia masuk ke kamar lain dan meninggalkanku sendirian. Aku melihat seorang nenek-nenek sedang duduk di kamar itu. Wanita itu berkata, ambilkan air agar aku dapat berwudu. Dia pun berwudu dan salat sampai pertengahan malam. Aku masih berpikir, di manakah ini? Siapakah mereka dan mengapa selama ini? Tiba-tiba aku mendengar suara wanita itu berkata, ambilkan kapas dan sebuah wadah. Kemudian nenek itu mengambilkan apa yang dimintanya. Setelah beberapa menit, tiba-tiba aku melihat nenek itu berteriak sambil berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku merasa ketakutan dan pucat pasi. Kulihat wanita itu telah mencungkil kedua bola matanya dengan sebilah pisau dan meletakkannya di atas kapas, lalu memasukkannya ke dalam sebuah wadah. Ketika nenek itu membawanya padaku, kulihat kedua mata beserta lemak yang menempel padanya masih bergerak-gerak. Nenek-nenek yang marah dan bermuka pucat itu berkata, ambillah apa yang kau sukai, semoga Allah tak memberkahinya. Kau telah membuat kami semua bingung, semoga Allah membuatmu bingung. Dia meletakkan wadah itu di hadapanku, aku pun dirasuki rasa takut. Dan tak mampu bicara. Air liurku mengering. Apa yang telah dilakukan wanita itu? Ma'asyiral muslimin, wanita itu telah mencongkel kedua biji matanya. Sambil menangis, wanita tua itu berkata, kami bersepuluh para wanita beritikaf dalam rumah dan tak pernah keluar rumah. Tugas berbelanja dikerjakan anak perempuan ini. Dialah yang sering berbelanja untuk kami. Tetapi kau telah membuat kami semua bingung dan marah. Sekarang senangkanlah engkau dengan perbuatan ini. Senangkah engkau dengan perbuatan ini? Ambil kedua mata yang kau cintai ini, kata wanita tua itu. Begitu mendengar ucapan nenek-nenek itu, aku langsung pingsan. Ketika siuman, aku tenggelam dalam lamunan dan
menyesali semua masa laluku sambil berkata, celakalah aku yang tak pernah merasa sakit dalam melakukan dosa seumur hidupku. Namun wanita ini telah mendidikku dengan tindakannya. Aku langsung pulang dan selama 40 hari berada di rumah karena sakit. Perbuatan aneh wanita itu telah mempengaruhiku, dan karena itulah aku menyesali perbuatanku dan bertaubat kepada Allah. Begitulah ma'asyiral muslimin, bagaimana taubat seorang Utbah yang dikisahkan oleh Al-Mukarram Ar-Rabi'ah. Dan mari kita tutup dengan sebuah doa dan syair. Ya Allah, si pendosa telah datang ke pintumu. Aku datang dengan air mata dan penyesalan. Izinkan aku, berilah aku jalan, hai penciptaku. Aku datang dengan kepala tunduk dan lautan dosa. Umurku terbuang dalam dosa dan kemaksiatan. Ku datang menghadap sang raja sambil membawa beban dosa. Ku tersesat di jalan yang berbahaya dan menakutkan. Telah kulalui menuju sang raja jalan. Ya Rob, Engkaulah Maha Karim, Rahim dan belas kasih. Aku datang padamu dengan uzur dan kesalahan. Engkaulah sang Ghaffar dan Samad, sedang aku hanyalah hamba. Akulah sang muhtaj yang datang dalam keadaan hancur. Aku datang padamu dengan mata basah dan buku hitam, dan dengan rasa takut, harap dan beristighfar. Ya Rabb, anugerahkanlah padaku kebebasan. Akulah pengangguran yang datang mengharap perlindungan. Aku mengaku telah berbuat jahat, maksiat dan dosa. Aku datang di samping kerajaanmu. Kaulah samudera kemuliaan, sedang aku sebutir pasir. Beginilah aku datang berjalan dengan lutfmu. Gapailah tanganku yang jatuh berintih. Bagaikan Yusuf, aku datang dari dasar sumur. Ya Rabb, dengan kebenaran Muhammad, Ali dan Syahra, si tulang rusuk patah aku bersaksi, dengan kebenaran Hasan dan Husain, dan anak cucu Husain. Janganlah berputus asa, karena aku datang dengan dosa. Lihatlah buku amalku dengan pandangan cinta. Ku datang sambil mohon ampunan atas usiaku di masa lalu. Ma'asyiral muslimin, wallahu alam bisawab. Begitulah kisah pertobatan yang dikisahkan dengan sangat indah oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali Allah yang sangat terkenal dengan kesuhudannya, mempunyai seorang sahabat pada waktu muda, yaitu Utbah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro menyampaikan. Jangan lupa like and share dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.